Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 22 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia tentang perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Ada children, bisa jadi dia ini memang sudah memiliki anak, atau mungkin kamu yang sudah memiliki anak dan dia memikirkan anak saat ini ya. Aku lihat di sini dia memikirkan tentang ada hubungannya dengan anak gitu. Kamu dengan dia saat ini sudah berpisah ya. Nah, itu yang dia pikirkan saat ini ya. Kenapa kita sudah berpisah gitu. Padahal sebenarnya di sini dia masih memiliki rasa sayang sama kamu ya, masih ada rasa keterikatan dengan kamu, masih ada rasa chemistry dengan kamu ya. Aku lihat di sini ada soulmate. Dia merasa bahwa kamu adalah belahan jiwanya gitu. Bahkan aku lihat di sini dia kayak ingin meminta kesempatan kembali bagi kamu untuk bisa bersama lagi gitu loh ya. Aku lihat di sini dia kayak ingin meminta kesempatan sama kamu untuk diberikan peluang bisa bersama kamu dengan bersama kamu kembali gitu. Terus juga aku lihat di sini ada suatu kebenaran atau ada sesuatu kejelasan yang sekarang sudah terungkap atau mungkin mau dia ungkap gitu ya. Kalau aku lihat di sini kayaknya sih sudah terungkap ya. Ada suatu kejelasan yang selama ini ditutup-tutupi dari kamu ya, dan itu kayaknya sudah terungkap sekarang. Dan dari terungkapnya apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu itu, aku lihat di sini dia merasa bersalah sama kamu. Dia ingin meminta maaf atas apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu atau yang selama ini dia tidak utarakan ke kamu ya. Mungkin bisa jadi kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan, atau bisa jadi misalkan nih dia mungkin sebenarnya belum siap untuk berkomitmen seperti itu ya. Jadi dia kayak membuang waktumu sudah cukup lama gitu ya. Jadi karena mungkin selama ini dia nggak mau kamu lepas dari dia sebenarnya belum siap untuk berkomitmen, tapi karena dia tidak mau melepas kamu ya membuat kamu terus-terusan bertahan sama dia, dan itu mungkin sudah butuh waktu yang lama gitu ya, dan mungkin itu sudah terjadi lama gitu hubungan kamu, tapi sampai sekarang pun nggak ada kepastian dan sekarang sudah terbongkar. Bisa jadi ceritanya seperti itu, sehingga di sini dia ingin meminta maaf atau apapun deh, apapun yang menjadi masalah ya yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Dan aku lihat di sini dia merasa bersalah dan ingin meminta maaf karena mengecewakan kamu. Aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya kuat orangnya, orangnya mandiri, orangnya percaya diri banget. Cuman sayangnya dia ini orang yang impulsif ya, sehingga dia akan bertindak sesuai dengan maunya aja gitu. Jadi suka-suka hati ya, dia tanpa memikirkan perasaan orang lain ya, buruk dampaknya terhadap orang lain dia tuh nggak peduli. Yang terpenting adalah keinginan dia terpuaskan, atau apa yang ingin dia lakukan gitu loh. Tapi kalau misalkan dia sudah bosan ya udah pergi begitu saja gitu ya. Jadi dia akan bertindak sesuai dengan maunya dia aja, orang yang impulsif ya, sehingga mungkin ini yang membuat kalian sering bertengkar tuh, karena dia semena-mena gitu loh, dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Nah, sekarang kalau aku lihat ya, kamu itu kan karena udah tahu ya semuanya, apa yang selama ini dia tutup-tutupi dan itu membuat kamu kecewa. Ternyata ketika kamu sudah tahu semuanya, aku melihat kamu merasa bahwa hubungan ini benar-benar sudah gagal. Hubungan ini tuh sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sudah tidak bisa lagi diberikan kesempatan, sudah tidak bisa diperbaiki lah intinya gitu ya.
sehingga kamu ingin melepaskan diri dari hubungan yang toksik, hubungan yang membuat kamu terluka selama ini, membuat kamu kecewa selama ini, ya. Ada rasa kesedihan dan menyakitkan yang kamu rasakan selama menjalani hubungan dengan dia, bahkan sampai detik ini ketika kamu tahu kebenarannya tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, itu juga masih memberikan rasa kekecewaan yang masih membekas lah ya, walaupun ya mau nggak mau diterima, ya anggap aja ini takdir gitu ya, tapi masih ada rasa yang membekas yang kamu rasakan saat ini. Kamu kecewa banget, karena itu kamu memilih untuk pergi meninggalkan hubungan yang kasar ini, kamu pergi meninggalkan hubungan yang toksik ini, karena kalau aku lihat juga di sini ada suatu penyalahgunaan yang secara drastis yang pernah dia lakukan di hubungan ini, sehingga membuat bencana ya di hubungan kalian atau di hidupnya gitu ya. Ada suatu perubahan yang tiba-tiba terjadi dari hidup dia ya, dan hubungan kalian juga berubah sekarang. Yang tadinya kamu ngebucin, sekarang masa bodoh seperti itu ya, kamu nggak peduli seperti itu. Queen of Wands. Sekarang dia melihat kamu kayaknya lebih percaya diri ya hidupnya sekarang. Kamu terlihat kamu itu percaya diri, kamu kuat, kamu mandiri ya di mata dia sekarang ya. Dia merasakan bahwa kamu itu sekarang lebih kuat, lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih energik, lebih apa ya, terus juga kan kamu orangnya ramah ya, atau mungkin memang kamu itu sekarang tuh lebih ramah gitu. Terus juga kamu itu orang yang memiliki kepribadian yang disukai banyak orang kayak gitu. Bahkan dia pun aja sebenarnya suka sama kepribadian kamu ini ya, karena kamu orang percaya diri, ramah, terus baik gitu ya, kuat, mandiri, dan kamu itu ternyata orang yang menarik. Bahkan mungkin dia melihat bahwa kamu itu kalau di tempat umum tuh ya banyak orang-orang yang merasa melirik kamu gitu ya, atau kamu itu sebenarnya di luar sana banyak yang menyukai kamu gitu loh. Kamu itu orangnya menarik gitu loh ya. Terus itu juga kamu itu orang yang dalam menjalani hubungan itu sangat percaya diri dan tidak pernah merasa tidak aman tentang diri sendiri atau pasangan atau orang yang memang menjalani hubungan dengan kamu ya gitu ya. Dan ini juga yang membuat dia itu merasa kamu itu benar-benar berkualitas gitu loh ya. Orang yang orang yang nggak percaya diri, maksudnya orang yang nggak kehilangan kepercayaan dirinya kayak gitu loh. Terus juga aku lihat di sini kamu selalu membuat gimana caranya hubungan kalian itu lebih menarik, bisa selalu menghirup udara segar ya dalam percintaan kamu dengan dia gitu. Kamu intinya gini, kamu selalu mencoba membuat hubungan yang selalu bahagia gitulah ya. Ada suatu kegiatan atau rencana atau sesuatu lah gitu ya yang sering kamu berikan ke hubungan kalian ini, dan itu membuat dia kayak beda gitu loh ya. Ada aja yang kamu lakukan, mungkin tiba-tiba kamu mengejutkan dia dengan mungkin tiba-tiba datang ke hadapan dia ya tanpa berkabar, atau tiba-tiba kamu memberikan dia hadiah, atau tiba-tiba apa gitu ya. Jadi kamu itu orang yang selalu mencoba untuk membuat pasangan itu senang kayak gitu loh ya, dan selalu membuat situasi hubungan kalian itu selalu berkualitas kayak gitu. Bahkan dia melihat bahwa kamu itu orang yang tidak terganggu dengan pikiran orang lain. Kalau misalkan kamu udah suka sama orang, ya udah yakin banget suka sama dia itu ya udah dijalanin aja, walaupun di sini orang-orang terdekat kamu mungkin menilai bahwa kalian nggak cocok lah, kalian nggak pantas lah, kalian begini, kalian begitu. Kamu nggak peduli, itu di mata dia. Keteguhan hatimu itu yang membuat dia itu ngerasa kamu itu keren sih gitu ya. Kamu itu kayak sayang kalau misalkan dilepaskan gitu loh ya, karena kepribadian kamu yang seperti ini tuh sangat-sangat membuat orang merasa tertarik gitu loh. Karena kamu independen, kamu mandiri, kamu tahu jelas apa yang kamu inginkan, kamu tahu jelas arah tujuan hidupmu kayak gitu. Terus juga kamu orang yang berani, mandiri, independen, berkualitas lah intinya
ya. Di mata dia itu kamu berkualitas banget. Jadi kalau misalkan gini deh, siapapun yang bisa mendapatkan kamu itu udah benar-benar beruntung sih. Ya, pasangan kamu itu benar-benar beruntung bisa mendapatkan kamu. Di mata dia seperti itu. Ya. Kalau aku melihat saat ini ya, dia itu sedang dalam situasi kurang keteraturan dalam hidup ya. Kayaknya hidupnya kayak lagi terombang-ambing atau lagi pasang surut hidupnya, atau mungkin lagi nggak stabil gitu ya. Kalau aku lihat di sini intinya kayak nggak ada keteraturan dalam hidup. Juga aku lihat dalam pengendalian dia juga mungkin pengendalian diri juga, dia kayak lagi gampang goyah kayak gitu ya. Tiba-tiba mungkin emosional, tiba-tiba pengen diem, tiba-tiba ingin menghilang seperti itu ya. Aku melihat bahwa kamu memang berdiri dengan seseorang yang otoriter, terus juga haus akan kekuasaan, orangnya tirani ya, orangnya kejam, terus itu orang yang kalau saat ini dia kayak kelihatan ketenangannya gitu, kehilangan ketenangan dia, kayak saat ini tuh kayak lagi banyak kecemasan gitu deh ya. Terus itu kayak lagi pusing gitu loh ya, saat ini tuh dia kayak lagi banyak pikiran kayak gitu. Terus itu juga saat ini aku lihat kayak ada suatu hasil hukum yang menurut dia ini tidak memuaskan bagi dia. Bisa jadi dia memang lagi berurusan dengan hukum dan hasilnya ternyata sudah ketok palu, itu nggak sesuai dengan harapan dia ya. Mungkin dia mungkin ada sengketa dengan seseorang, ada masalah dengan seseorang, dan hasilnya itu merugikan dia gitu loh ya. Jadi dia aku lihat kayak tidak merasa diuntungkan. Kamu berdiri dengan seorang laki-laki dewasa ya, yang mungkin dingin, haus akan kekuasaan, mendominasi, sinis, pedes orangnya. Pedesnya itu maksudnya mungkin omongannya pedes kayak gitu ya. Orang yang tanpa kenal ampun. Mungkin ada di sini yang berzodiak Libra, Gemini atau Aquarius gitu ya. Terus itu juga orangnya sangat menghakimi, gampang bermusuhan orangnya ya, gampang dendaman kayak gitulah ya. Dia juga punya sifat yang negatif ya, orangnya manipulatif, bahkan dia ini orang yang sangat gampang sekali merusak orang lain. Hati-hati ya, gimana mau hati-hati, ini udah terjadi dengan kamu. Dia juga orang yang komunikatornya buruk ya, dia ini seorang komunikator yang buruk, mungkin sama kamu aja jarang banget ada komunikasi ya, atau kalau ngomong tuh mungkin gak berkualitas gitulah omongannya. Terus kayak kayak nggak berbobot gitu omongannya. Cuman dia ini seseorang yang berpendidikan. Aku lihat di sini ya, dia ini orang yang berpendidikan. Cuman memang kalau aku lihat orangnya nggak logis saja gitu. Ya nggak masuk akal. Tapi orangnya ramah juga. Aku lihat di sini orangnya ramah. Cuman memang punya sifat yang negatif, yaitu manipulatif dan merusak orang lain. Ya. Dan aku lihat di sini mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang pernah menjadi seorang ayah, tapi dia tidak bisa hadir dalam kehidupan keluarganya. Mungkin dia sudah bercerai atau meninggalkan anak istrinya begitu saja gitu ya. Intinya dia adalah sosok ayah yang pernah tidak hadir dalam keluarga gitu. Terus juga aku lihat di sini ada masalah tentang fertilitas yang dia saat ini alami ya. Orangnya kasar, orangnya bahaya, agresif. Orang yang gampang kehilangan kesabaran, bahkan cuma gara-gara hal-hal kecil. Aku lihat di sini ya, itu orangnya. Terus juga dia merasa bahwa ketika bersama kamu itu, kenapa kita ini selalu ada saja pertengkaran gitu ya. Dia merasa bahwa setiap dia bersama kamu, setiap apa gitu ya, kalian ketemu atau kalian lagi komunikasi atau kalian lagi mulai intim lah hubungannya, atau baru kayak deket gitu ya, deket lagi gitu, ada aja yang dibahas dan itu selalu menimbulkan pertengkaran di antara kalian. Bahkan cuman gara-gara hal-hal kecil itu masalahnya bisa jadi besar gitu ya. Dia heran kenapa kita itu seperti itu sih gitu. Dan akhirnya kalau udah kalian bertengkar, kalian sudah berselisih paham seperti itu, kalian akan diem-dieman, dan diem-dieman itu juga butuh waktu yang lama untuk bisa kembali lagi, untuk bisa bersama gitu. Dia memikirkan itu, kenapa kita seperti itu gitu loh
ya. Bisa nggak sih kalau kita ini lagi bersama itu kita adem ayem aja, nggak usah berselisih gitu ya. Dia berpikir itu, kenapa kita ini seperti ini, ada aja yang dibahas, dan akhirnya pembahasan itu akhirnya menjuru ke pertengkaran di antara kalian. Ada lagi yang dipertengkarkan, ada lagi yang marah, ada yang lagi diem-dieman lagi nantinya kayak gitu. Dan setiap kali kalian marah atau setiap kali kalian saling menarik diri atau diem-dieman, ini butuh waktu yang lama, bisa sampai berbulan-bulan untuk bisa komunikasi lagi kayak gitu, untuk bisa bersama lagi kayak gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini memang dia sedang mencoba untuk mengintrospeksi diri ya, introspeksi diri, terus juga mencoba untuk mengisolasi diri dia dulu, untuk introspeksi diri dulu. Terus itu juga dia menyembuhkan rasa stres dia akibat putus cinta dengan kamu. Ada rasa traumatis yang dia rasakan saat ini ya, dia merasa kehilangan kamu banget, dia merasa kayak menyesal ya, merasa bersalah karena memperlakukan kamu dengan tidak ada kepastian atau memperlakukan kamu dengan tidak baik selama ini ya, menggantungkan kamu, tidak memberikan kejelasan atau apapun yang pernah dia lakukan. Itu aku lihat di sini dia merasa bersalah sama kamu ya, karena dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Terus itu juga aku lihat di sini dia kayak butuh ruang dan waktu untuk pulih dulu dari rasa patah hati dia dari kamu, terus penyesalan dia yang pernah dia lakukan sama kamu ya. Setelah dia cukup mendekam ya, mengisolasi diri dan meratapi kesedihan itu, aku lihat di sini dia akan mulai untuk mengawali awal baru dalam hidupnya. Yang terpenting adalah dia di sini butuh untuk ruang dan waktu untuk menyadarkan diri, terus juga merefleksikan diri dulu dari dunia luar atau dari kamu gitu ya. Baru nanti dia di sini akan menaruh perhatian dia lagi pada hubungan kalian, yang mana di sini dia ingin adanya kebangkitan atau kegembiraan, atau bisa termotivasi membuat hubungan ini langgeng, membuat hubungan ini berhasil seperti itu ya. Jadi kalau aku rasa di sini dia masih ada keinginan untuk memperbaiki hubungan, cuman untuk saat ini dia butuh waktu sendiri dulu ya, memfokuskan hidup dia dulu, menyembuhkan rasa sakit hati atau situasi yang dia alami gitu. Oke, kira-kira apa sih yang ingin dia ungkapkan sama kamu, yang ingin dia katakan sama kamu? Untuk saat ini kita memang butuh ruang masing-masing aja dulu gitu ya, sendiri-sendiri aja dulu menurut dia ya. Dia berharap suatu hari nanti kamu akan memaafkan dia. Jadi dia ngerasa kamu itu marah banget sama dia. I want to be more than friends ya, dia menginginkan lebih hanya dari sekedar teman dengan kamu. Dia nggak mau hanya kamu anggap teman. Dan dia akhirnya sadar tentang koneksi yang ada di antara kamu dengan dia. Aku mulai sadar tentang koneksi yang kalian miliki. It's time for me to heal now. Jadi untuk saat ini dia butuh untuk healing dulu gitu ya. Makanya di sini menurut dia kita sendiri-sendiri aja dulu gitu. Karena saat ini dia butuh untuk healing. Dan dia tahu bahwa saat ini tuh kamu sedang mengalihkan rasa sakitmu dari dia ya. Aku lihat di sini dia tahu selama ini tuh dia yang telah membuatmu sakit. Makanya di sini saat ini tuh kayak untuk menyembuhkan rasa sakit hatimu, kita butuh untuk sendiri-sendiri aja dulu. Jadi menyembuhkan patah hati atau rasa sakit hati atau rasa luka dari masa lalu kalian itu ya sendiri-sendiri, aku lihat di sini ya. Jadi dia pun tahu saat ini kamu juga memilih untuk meninggalkan dia ya, karena juga kamu ingin mengalihkan perhatian kamu, mengalihkan lukamu dari dia gitu ya. Kamu nggak mau lagi terluka dari dia. Makanya di sini kamu memilih untuk kabur atau memilih untuk lari atau pergi dari dia atau berpisah dengan dia gitu. Jadi dia memaklumi kenapa kamu pergi. Cuman ya itu kayak apa ya, dia berharap suatu saat nanti dia masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersanding lagi dengan kamu atau bersama kamu kembali gitu ya. Untuk saat ini dia sadar diri, dia tahu diri bahwa apa yang dulu dia pernah lakukan ke kamu
ya, merahasiakan sesuatu ke kamu itu menyakiti kamu, melukai kamu. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan dia atau keadaan kamu, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.